selamat datang di podcast Suara dari Rimba. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Perkenalkan, saya di sini Ranti Damani yang akan menemani kalian dalam episode pertama podcast Suara dari Rimba. Di episode kali ini, kita akan ngobrol santai dan lebih dekat nih tentang kehidupan masyarakat di Rimba ini. Mulai dari kehidupan sehari-hari, kesehatan, sampai berbagai cerita dan juga harapan di sini. Nah teman-teman, podcast Suku dari Rimba itu merupakan ruang untuk mengenal lebih dekat kearifan lokal masyarakat suku anak dalam atau SAD Jambi. Mulai dari kehidupan sehari-hari, nilai-nilai adat, hubungan dengan alam sendiri, hingga berbagai tantangan yang mungkin mereka hadapi. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri nih teman-teman, karena telah hadir bersama kita Bapak Mengku yang merupakan Kepala Kelompok Masyarakat Suku Anak Dalam Desa Palembang, Dusun Sekeladi. Halo Bapak, selamat sore Bapak. Oh Palembang, baik. Maaf teman-teman, ada kesalahan. Seharusnya itu Dusun Palembang, Dusun Sekeladi. Benar Bapak? Desanya desa Palembang. Oh Desa Palembang. Bisa nggak dikartu? Desa Palembang. Oke Pak. Desa Palembang, Dusun Sekeladi. Atau ulang lagi yang pas lagi. Nggak dari tentu. Dan tentunya teman-teman, di sini saya tidak sendiri nih. Telah hadir bersama kita Bapak Mengku yang merupakan Kepala Kelompok Masyarakat Suku Anak Dalam Desa Palembang, Dusun Sekeladi. Halo, selamat sore Bapak. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk berkenan hadir dan berbagi cerita bersama kami pada hari ini. Oke Bapak, untuk mengawali perbincangan kita pada hari ini Bapak, mungkin Bapak sendiri boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rahman, pelaku pemangku adat di sini, suku anak dalam. Pemangku adat suku anak dalam Desa Palembang, Dusun Sekeladi. Untuk penggerak Sekeladi. Nah, tepatnya di Sekeladi ya. Ini saya di sini adalah sebagai pemangku adat, ketua RT juga di sini. Saya ini merangkap ketua RT juga di sini, diangkat oleh masyarakat. Nah, jadi ini tentang apa yang mau ditanya? Kita di sini akan berbincang sedikit Pak tentang apa sih itu rimba Bapak? Lima anak lima. Iya benar. Ya sebetulnya kalau yang lagi anak lima itu kan adat nenek moyang kami dulu. Iya. Nah, kalau sekarang ini boleh dekat kami ini kan sudah boleh dekat sudah apa? Sudah apa namanya? Sudah dibina. Iya, Sudah dibina oleh pemerintah, sudah dibina oleh sosial kami ini boleh dekat sekarang ini sedikit ada kemajuan lah dari awal. Nah, kalau zaman nenek moyang kami itu kan dia dibilang orang ladang berpindah-pindah. Nah, jadi nama ladang berpindah-pindah itu dia tidak punya rumah. Nah, tidak punya rumah dia pindah sebulan sini diam sini pindah, sebulan diam sini pindah. Nah, tidak punya rumah, tidak punya kelompok. Hidupnya di dalam hutan ini. Aku ketemu dimakan zaman nenek moyang kami di dalam hutan ini. Aku pun ketemukan dimakan. Puro lagi sama babi nangoi itu terang deh. Zaman nenek moyang kami. Saya terbuka, saya tak ada tutup. Nah, ini zaman nenek moyang kami. Cuman kalau sudah kami ini sudah ada perubahan, sudah tidak ada lagi yang begini, sudah dirubah. Nah, jadi kehidupan kami itu gadung labu, zaman nenek moyang kami gadung akar, itulah makanan kami. Batang risi. Nah, batang risi itu yang mirip pinang ya. Nah, dalam hutan ditebang, dibakar, dirajang, dimakan pagi jam. Itulah hidup nenek moyang dari zaman dulu itu seperti itu. Makan dulu kami. Kalau zaman sekarang ini kami sudah dibina, sudah tidak lagi datang dulu. Kalau usul asal kami ini terus terang deh, ini namanya usul asal ya. Usul asal kami dari Palembang. Nah dulu, Palembang. Kami ini dari zaman kerajaan dulu, nenek moyang kami kan. Turun ke zaman, dari zaman kerajaan turun ke zaman apa nih, penjajahan Belanda. Waktu itu nama ada Puyang Senikat di situ. Puyang kami. Zaman Belanda, dari zaman Belanda itu kan zaman, sudah zaman. Zaman dulu. Cuman kalau zaman dulu Pak adatnya lain.
tidak macam sekarang. Itu kan namanya kita ini sudah berubah zaman. Ya. Nah, tidak pakai adat itu lagi. Nah, kalau adat zaman kami dulu kan itu yang hukumnya masih hukum rimau. Nah, hukum rimau siapa kuat menang. Nah, siapa mati, situ lah mati. Tak ada umur. Ya. Nah, zaman itu. Tak ada umur, mana mati situ. Nah, tak ada umur macam sekarang ini. Itu zaman nenek moyang kami. Nah, jadi kami ini sudah turun betul. Nah, dari nenek moyang turun. Nah, dari puyang ke datuk ulu, keturunan kami. Kalau seperti kami ini Pak, kami memang keturunan di sini, termasuk keturunan. Bukannya kami ini orang luar, bukan. Dari nenek moyang kami memang asli di sini. Nah, hidup dalam hutan. Jadi begitu ya teman-teman ya. Bapak ini sudah menjelaskan seperti apa sih kehidupan masyarakat di Rimba. Tadi Bapak sudah memperkenalkan diri ya Bapak dengan Bapak Rahman sendiri di sini yang sebagai narasumber pada episode podcast kita pada hari ini. Nah Bapak, menurut Bapak sendiri nih dari pandangan Bapak, apa sih Pak arti rimba itu bagi masyarakat yang tinggal dan tumbuh di dalamnya? Ya, itulah yang nama rimba itu zaman dulu kan itu tidak ada pembukaan hutan ini belum ada. Itu rimau semua. Semua rimau kan. Tidak ada. Jadi orang itu hidup dalam hutan itu. Dalam hutan mulai gitu. Itulah aku bilang tadi tuh, pindah tadi kan. Nah, ada punya rumah. Zaman dulu. Pindah panjang itu hutan itu. Kalau sekarang ini boleh dikatakan sudah dibina, ini sudah berubah zaman lagi, ya. Sudah zaman merdeka kan. Iya. Nah, zaman merdeka ini lain lagi, adatnya lain lagi. Nah, kita udah pakai adat itu lagi. Adat itu kan sudah lewat, tidak bisa kita pakai. Kan? Nah, itu kan tinggal sejarah, sejarah. Kalau zaman sekarang ini adatnya lain lagi. Nah, sudah merdeka. Iya, Sudah merdeka. Itu sudah merdeka ini sudah ada dusun. Nah, sudah ditetapkan ada rumah, ditetapkan dusun bersatu. Nah, kalau nama adat ini itulah kata nama adat ini. Kalau adat kami kan, itu kan kalau adat kami ini kan itu kan dibilang gitu. Adat kami ini kan yuk apa pepatahnya betiang teras bertanggung batu tidak laku oleh hujan tidak lekang oleh panas. Di mana tanah dipijak situ langit diberi. Di mana sembilan tercacak situ namun pun masuk kanan kambing ngemek, masuk kanan ayam pupuk, masuk kanan kerbau muak. Nah itu kalau adat kami. Ah dia adat kami ini kan kalau misalnya kita ini duduk sama rendah tegak sama tinggi. Adat kami duduk sama rendah tegak sama tinggi. Kalau berjalan ke rendah segera jurang yang dalam sama di turuni, gunung yang tinggi sama di daki. Ah, sentak mak sampan, sentak mak sampan, sentak mak dayu, sentak mak sampan, sentuh mak dayu. Nah, sampan ini adalah perahu, dayung ini adalah ngayung kalau orang bilang. Itu ini pepatah adat kami. Jadi begitu ya teman-teman, makna rimba menurut Bapak Rahman sendiri. Nah Bapak, dalam kehidupan masyarakat di SAD tentunya pasti ada berbagai nilai nih, kebiasaan dan juga prinsip yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, menurut Bapak sendiri, nilai apa sih Pak yang paling penting untuk kita pahami dan hargai dari kehidupan masyarakat di Rimba ini? Kami ini kan ada nama adat ini banyak aturan. Banyak aturan. Jalan dua sama anak gadis orang itu kena hukum. Jadi itu kena hukum. Berjalan dengan anak gadis orang tak boleh. Dengan apalagi bini orang tak boleh. Nah, kita masuk rumah orang deh cuma di pintu, tak boleh masuk ke dalam. Masuk ke dalam rumah, apalagi orang suami tak boleh. Nah ini adat kami sehari-hari di pagi. Berarti nilai-nilai itu masih tetap dihargai di masyarakat sini ya Bapak ya? Oh iya. Kalau berbicara mengenai kehidupan masyarakat SAD nih Pak,
hubungan dengan alam di sini tentunya menjadi bagian yang sangat penting kan Pak. Nah, boleh mungkin Bapak diceritakan bagaimana sih masyarakat di sini dalam menjaga hubungan dengan alam dan hutan di sekitarnya dalam kehidupan kita sehari-hari?